I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi, masih tetap tuh sama Kak Nona. Gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti kabarnya luar biasa, sama seperti Kak Nona. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau bernyanyi, kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Gimana? Sudah menyiapkan semuanya belum? Apa aja itu? Yang pasti adik-adik harus menyiapkan apa? Alkitab dan menyiapkan hati. Yang paling penting adalah hati kita untuk beribadah. Oke? Semuanya pasti semangat. Kak Nona yakin semua semangat mau beribadah. Jadi ayo kita beribadah bersama-sama. Walaupun beribadah online tapi kita harus tetap semangat. Oke? Selamat hari Minggu. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be
kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Jumpa lagi dengan Kak Deborah. Oh ya, gimana nih? Sudah semuanya sekolahnya sudah ulangan ya, kenaikan? Atau sudah ada yang libur? Kakak berdoa adik-adik nilainya semuanya bagus-bagus. Nah, seperti biasa, kalau Kak Deborah muncul, kita saatnya belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Sudah siapkan semuanya ya, buku, catatan, Alkitabnya sudah disiapkan. Yuk kakak ajak adik-adik berdoa dulu. Sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mengucap syukur. Tuhan, saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Urapi kami semua, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tumbuh dalam hati kami. Beri hikmat supaya kami mengerti dan kami mau melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema minggu ini adalah mencintai Tuhan dengan setulusnya. Mencintai Tuhan dengan setulusnya. Ayat Alkitab, ayat firman Tuhannya kita ambil dari Efesus 6. Efesus 6. Ya, kita baca mulai ayat 23. Tapi di sini mungkin agak lain terjemahannya ya, karena kakak pakai terjemahan yang lain ya. Efesus 6 mulai 23-24. Kakak ada ya, Kak Icat pasti sudah tulis di bawah kan. Yuk kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Yang ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di New King James Version dituliskan in sincerity atau dengan setulusnya. Nah, damai sejahtera dari Allah diberikan kepada kita yang mengasihi Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang di atas tadi kita baca di dalam Efesus 6, 23, 24 yang tadi kita baca ya adik-adik. Damai sejahtera tidak diberikan kepada semua orang, tetapi kepada semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan setulusnya. Jadi hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan setulusnya. Ya. Nah, adik-adik, kakak mau memberikan ada tiga cara kita mengasihi Tuhan dengan setulusnya. Yang pertama yaitu mengakui kasih Tuhan dalam hidupnya sekarang sampai selama-lamanya. Mengakui kasih Tuhan dalam hidupnya sekarang sampai selama-lamanya. Nah, mengakui kasih Tuhan itu berarti dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengakui baik itu keberhasilan, baik itu ketidaknyamanan, itu harus kita akui bahwa itu bentuk dari kasih Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik seperti halnya dengan orang tua kita, mama, papa kita kan tidak hanya memberikan hadiah atau memberikan pemberian-pemberian ya kepada adik-adik, tapi juga ada kalanya pada saat adik-adik berbuat salah atau berbuat tidak benar, ada kalanya orang tua kita menegur kita. Demikian juga Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan tidak selalu memberikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang misalnya adik-adik dapat nilai yang bagus atau dapat hadiah dari mama papa, tapi mungkin Tuhan memberikan kepada kita halangan-halangan, misalnya sakit atau ada persoalan pergumulan apa. Tapi percayalah, di balik itu semua, di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seperti halnya mama papa menegur kita pada saat kita berbuat tidak baik, mungkin bicara kotor, itu karena bukan mama papa membenci kita ya. Kalau pada saat kita berbuat salah terus kita ditegur, itu bukan karena mereka membenci kita, tapi karena orang tua kita mengasihi kita. Mereka mau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat
diandalkan. Nah, begitu juga Tuhan mendidik kita supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, misalnya sakit. Nah, adik-adik harus dapat menemukan apa maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma, berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Misalnya adik-adik naik kelas. Adik-adik harus menemukan apa sih yang Tuhan mau saya tunjukkan. Kan adik-adik dipanggil untuk menjadi saksi ya dengan naik kelas. Apa sih yang Tuhan mau kita saksikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Misalnya pun, kalaupun adik-adik misalnya sakit, terus adik-adik sembuh, apa yang Tuhan mau kita pelajari. Mungkin Tuhan mau kita lebih menjaga kesehatan, tidak jajan sembarangan, ya. Pasti segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Itulah karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik, yang hidupnya benar. Nah, yang kedua, oh ya, kakak mau tambahkan lagi, mengakui kasih Tuhan dalam hidupnya berarti apapun yang keberhasilan apapun yang kita bisa, kita miliki, kita harus mengakui bahwa itu ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau misalnya kita naik kelas, walaupun kita sudah belajar, tetap aja ada campur tangan Tuhan. Kalau tidak mengakui bahwa ada campur tangan Tuhan, nanti kita menjadi anak-anak Tuhan yang sombong. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang sombong, tapi Tuhan mau anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Terus yang kedua adalah percaya pada kemampuan Tuhan dalam memelihara kita. Nah, adik-adik tahu kan, sudah mengalami sendiri selama hampir 2 tahun kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID. Tidak enak ya, kita harus tidak bisa kemana-mana, tidak boleh pergi ke mall, pokoknya tidak bebas lagi deh, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi sekarang puji Tuhan ya, kita sudah semakin hari semakin baik ya, kita mengucap syukur ya, karena Tuhan sudah memampukan kita untuk melewati pandemi COVID ini. Tuhan, itulah bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kakak dan adik-adik semua. Kita semuanya sampai saat ini masih diberi kesehatan, sampai saat ini masih dipelihara Tuhan dengan sempurna. Bersyukur ya, bersukacita enggak adik-adik? Kita bisa melewati melewati pandemi dengan segala kerepotannya, harus pakai masker, menjaga jarak, kemana-mana tidak boleh pergi sembarangan, pulang dari luar kita harus rajin-rajin cuci tangan. Tapi kita bisa melewati semuanya itu. Itu adalah kasih karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukti bahwa Tuhan selalu memelihara kita dengan baik. Kita wajib bersyukur untuk semuanya itu ya, adik-adik ya. Jangan waduh, karena aku sudah menjaga kesehatan. Ada loh adik-adik orang-orang yang sudah menjaga prokes tapi tetap sakit, ada. Tapi itu semua adalah Tuhan masih punya rencana pada orang-orang itu tersebut ya. Nah, kita percaya pada kemampuan Tuhan dalam memelihara hidup kita. Makanya kita sudah mampu melewati itu semua di masa-masa sukar, di masa-masa COVID. Kita juga harus percaya bahwa di masa-masa yang akan datang Tuhan juga memiliki kemampuan untuk memelihara hidup kita. Jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Terus yang ketiga, kalau sudah mengasihi Tuhan dengan setulusnya berarti
kita memiliki gaya hidup yang penuh dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Adik-adik, ayo siapa yang di sini rajin berdoa, rajin memuji, menyembah Tuhan? Kakak percaya adik-adik semuanya pasti rajin baca firman, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan ya. Itu sudah menjadi gaya hidup kita. Nah, semuanya itu kakak tahu mau memulai hal itu adalah, aduh Kak, kok mau baca firman rasanya malas. Mau memuji, menyembah Tuhan, mau berdoa kok rasanya malas. Lakukan aja. Itu harus dilatih memang. Setiap hari harus dilatih. Nanti kalau sudah terbiasa, lama-lama akan menjadi kebiasaan ya. Kita harus rajin-rajin berlatih. Memuji Tuhan harus berlatih, mengucap syukur harus berlatih. Gimana Kak kalau susah Kak kalau pada saat mendapat dalam tanda kutip kemalangan kok kita harus mengucap syukur? Itu semuanya harus melalui latihan. Pujian, penyembahan, ucapan syukur harus dilatih. Ya adik-adik ya, makanya itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Mungkin baca firman Tuhan tidak harus satu pasal, mungkin bisa 1-2 ayat, tidak apa-apa. Yang penting rutin setiap hari kita belajar untuk menggali firman Tuhan, kita belajar untuk mempelajari firman Tuhan, dan kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kita juga belajar mengucap syukur, juga perlu belajar. Kita belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan dan kondisi apapun. Ya adik-adik, nah itulah yang bisa kakak bagikan. Ada 3 hal, yaitu mencintai Tuhan dengan setulusnya. Yang pertama adalah ada yang ingat adik-adik, mengakui kasih Tuhan dalam hidupnya sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, percaya pada kemampuan Tuhan memelihara hidup kita. Yang ketiga, pujian, syukur, dan penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup kita. Ya adik-adik, selamat mencintai Tuhan dengan setulusnya. Kakak percaya kita akan semakin baik dan berbahagia dalam kemurahan Tuhan. Karena mencintai Tuhan dengan tulus adalah yang kita butuhkan untuk melewati berbagai tantangan hidup kita. Karena kita tahu bahwa tantangan hidup kita semakin hari semakin banyak, semakin sulit. Tanpa mencintai Tuhan dengan setulusnya, maka kita akan tidak bisa melewati itu semua. Ya adik-adik ya, selamat mencintai Tuhan dengan setulusnya. Nah, oke, saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di mana? 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo, 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19, sudah ketemu? Kalau sudah, kita hafalkan sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke adik-adik, nanti dihafalkan lagi ya. Kakak percaya adik-adik pasti bisa menghafalkan, cuma sedikit ya. Tidak banyak ya, sedikit sekali. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Ya, kita mengucap syukur, kita berdoa. Firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita. Oke, ayo kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu, kami mengerti bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan setulusnya, dengan mengakui Engkau dalam hidup kami, dan percaya akan kemampuan-Mu dalam memelihara hidup kami, serta kami senantiasa memiliki hati yang rindu untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan, dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, ibadah kita selesai, kita akan menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik berdiri semuanya. Yuk kita berdiri yuk. Buka tangan kita. Ya. Tutup matanya, buka tangan kita, kita terima berkat yang untuk adik-adik semuanya. Adalah kehendak Tuhan bahwa kita semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan
bukan ekor, diberkati pada waktu keluar dan masuk kita. Kita percaya bahwa di dalam mulut kita ada kuasa, kepalkan kedua tangan kita berkati tangan kita yuk. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Bye.